Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan proses pada aplikasi web aplikasi P2K FKIP Unism Makassar. Yang pertama atau langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengunjungi atau dengan membuka browser terlebih dahulu, kemudian kita mengunjungi alamat web aplikasi kita, yaitu p2k.fkip.unismo.ac.id. Nah, kemudian setelah tampilan utama dari halaman ini, kemudian sebagai mahasiswa, karena ini dikhususkan untuk mahasiswa, sebagai mahasiswa kita pilih mahasiswa. Nah, kemudian karena ini adalah pertama kali kita belum memiliki account, maka kita memilih terlebih dahulu daftar untuk membuat account. Ya, kita klik daftar. Nah, kemudian akan tampil beberapa isian formulir untuk membuat account, diantaranya name, kata sandi, kemudian konfirmasi kata sandi, dan email. Kita isi name dengan name yang sesungguhnya kita miliki, jadi tidak diperkenankan untuk mengisi nomor apapun selain name yang sebenarnya kita miliki. Kemudian kita isi sandi, kemudian kita konfirmasi sandi tersebut, dan kita isi email. Dan terakhir, ketika data sudah dianggap benar, kemudian kita klik daftar. Nah, setelah kita mengklik daftar, kemudian ada notifikasi bahwa pendaftaran sudah berhasil, dan identitas yang kita gunakan tadi atau kita isikan tadi bisa kita gunakan selanjutnya untuk login, yaitu dengan menggunakan NIM yang sudah kita cantumkan dan password yang sudah kita tentukan. Kemudian kita login ke dalam sistem, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Karena kita belum melakukan transaksi apapun, kita diharuskan untuk melakukan pengisian biodata atau pengisian melengkapi isian profil kita yang akan kita gunakan untuk proses kegiatan selanjutnya. Jadi ada beberapa proses di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proses akan menggunakan biodata atau profil kita. Oleh karenanya kita diharuskan untuk mengisi profil kita dengan selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya. Kita isikan sesuai dengan permintaan. Kemudian kita rekam apabila data yang sudah kita isikan itu sudah dianggap benar. Kemudian kita rekam. Nah, setelah kita rekam, maka kita sudah dapat melakukan proses selanjutnya. Proses selanjutnya yang akan kita lalui adalah proses nomor 2. Ini adalah validasi berkas. Di sini ada 3 jenis berkas yang harus kita unggah terlebih dahulu untuk dilakukan validasi oleh panitia. Yang pertama adalah bukti pembayaran, kemudian piagam, DAD, dan keterangan lulus. Kemudian kita unggah berkasnya. Dan kita cantumkan berkas dalam bentuk atau dalam format dokumen
atau docs dalam hal ini, dan atau PDF. Jadi diharapkan untuk mengupload berkas dalam bentuk dokumen docs atau PDF. Dan disesuaikan dengan jenis berkas yang diminta. Nah, di sini kita sudah melakukan pengunggahan satu berkas, yaitu bukti pembayaran. Kemudian kita unggah berkas yang lain. Kemudian kita rekam. Selanjutnya berkas yang ketiga. Nah, setelah kita selesai melakukan pengunggahan berkas, 3 berkas yang menjadi persyaratan, kemudian langkah selanjutnya kita hanya menunggu validasi berkas yang dilakukan oleh panitia. Jadi bukan kita yang melakukan validasi, melainkan panitia. Ketika proses menunggu ini, kita bisa melakukan perubahan berkas, ya. Nah, kita tidak bisa melangkah ke kegiatan atau aktivitas selanjutnya ketika berkas kita belum divalidasi. Jadi kita menunggu validasi yang dilakukan oleh panitia. Nah, setelah tervalidasi atau setelah panitia melakukan validasi terhadap berkas kita, maka akan muncul status bahwa berkas kita sudah valid. Di sini ketiga berkas kita sudah valid dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap berkas yang sudah kita cantumkan. Nah, kemudian kita bisa melakukan proses selanjutnya, ya. Akan tetapi masih ada satu atau beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa kita belum diverifikasi atau pihak prodi belum memverifikasi apakah kita layak atau tidak layak mengikuti kegiatan ini. Oleh karenanya kita tunggu kembali pihak prodi melakukan verifikasi. Ya. Nah, setelah pihak prodi memeriksa apakah kita layak atau tidak layak, maka akan muncul status di akun kita bahwa kita layak mengikuti kegiatan ini. Jadi kita hanya menunggu. Kemudian apakah kita sudah bisa melakukan penentuan lokasi? Ternyata masih belum bisa. Karena apa? Karena satu syarat, yaitu tes baca Al-Quran kita belum terinput, ya, atau kita belum mengikuti tes tersebut. Nah, ini juga adalah kerjaan atau proses yang dilakukan oleh panitia. Jadi panitia menginput apakah kita dinilai sudah layak, ya, kita menunggu proses tersebut. Nah, ketika kita layak, maka akan muncul pada status ini akan muncul lulus, ya. Jadi akan muncul lulus seperti ini. Nah, ketika kita sudah memenuhi persyaratan tadi, maka kita sudah dapat menentukan atau dapat melakukan kegiatan selanjutnya. Kita sudah layak atau sudah dikonfirmasi prodi, kemudian kita sudah lulus tes baca Quran. Nah, kemudian kita sudah dapat melakukan penentuan lokasi. Muncul
pemberitahuan bahwa persyaratan kita sudah lengkap dan secara otomatis kita akan dialihkan ke halaman menentukan lokasi. Di sini harap dibaca perhatian yang ada tertera di bagian atas. Ini kita hanya dapat melakukannya sekali saja. Jadi tidak dapat dilakukan perubahan ketika kita sudah melakukan penentuan lokasi. Yang kita pilih adalah jenis P2K, wilayah, kabupaten kota, kemudian kecamatan, dan sekolah yang akan kita rencanakan untuk ditempati berkegiatan pada kegiatan P2K ini. Karena sampai video ini kita buat, pihak panitia belum menginput sekolah yang ada, sekolah yang akan ditempati, maka kita tidak dapat melakukan pengisian berkas pada saat ini atau pengisian data pada saat ini. Terima kasih, demikian beberapa tata cara atau proses yang dilalui oleh mahasiswa dalam mengoperasikan sistem informasi atau web aplikasi P2K ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.